Pertobatan mendasari panggilan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Perjuangan atau proses tidak akan mengkhianati hasil jika perjuangan itu sesuai petunjuknya atau membiarkan Allah menyentuh hidup kita. Kisah yang diceritakan oleh Sang Lukas dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11 itu sangat menyentuh hati. Pada saat nelayan, yaitu Simon dan kawan-kawannya, turun dari perahu dan hendak membersihkan jalannya di pantai Danau Genesaret karena tidak mendapat tangkapan ikan apapun. Simon dan kawan-kawan sudah barang tentu berpengalaman sebagai nelayan. Dia pasti tahu cuaca, situasi laut, bagaimana masa-masa bisa mendapat ikan yang banyak. Tetapi hasilnya zonk. Bisa dibaca dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 2. Yesus naik ke perahu Simon dan menyuruhnya supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh lagi dari pantai. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lukas 5 ayat 4. Simon yang mengetahui situasi tempat itu dengan sedikit bertanya, tetapi tetap melaksanakan petunjuk Yesus dalam Lukas 5 ayat 5. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menembarkan jala juga. Itu suatu tanggapan yang penuh iman dan harapan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perahu Simon dan kawan-kawan memperoleh sejumlah ikan sehingga jalan mereka koyak. Lukas 5 ayat 6. Bisa dibayangkan reaksi Simon melihat peristiwa mujizat bersejarah itu. Pasti terheran-heran dan takjub karena peristiwa itu sangat kontraproduktif dengan apa yang terjadi sebelumnya, yaitu tidak mendapat ikan apapun. Saking senangnya Simon memberitahukan kabar sukacita itu kepada teman-temannya yang lain di perahu yang lain dalam Lukas 5 ayat 7. Sebagai tanda sukacita, Simon mengajak teman-temannya untuk menyaksikan luar biasanya tangkapan mereka oleh karena petunjuk Yesus itu. Sang Lukas menyampaikan kabar sukacita ini seakan-akan kita sebagai tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah itu. Sebagai rasul, Simon, Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, mendengarkan nasihat orang lain, dalam hal ini Yesus sendiri. Sebagai orang banyak atau murid yang lain, ikut menyaksikan sukacita yang dialami oleh Rasul
Simon, Yakobus, dan Yohanes. Mereka ikut berbahagia bersama karena temannya bersukacita. Mungkin dalam hidup menggereja kita sekarang pun masyarakat atau hidup di kantor atau dimanapun mungkin agak lain ya. Istilah SMS, susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah, agak kontraproduktif dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Simon itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita mendengarkan bisikan Tuhan yang paling dalam hidup perjuangan kita, pasti kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Dalam hidup bersama sebagai manusia, kita tentu pernah mengalami situasi tidak mengenakan, situasi krisis yang perlu diberi nasihat oleh orang lain yang kita percaya, yang perlu diberi masukan sebagai petunjuk yang lebih baik lagi, bertolak lebih dalam, mengundang Yesus dari hati yang paling dalam, dak in altum. Setiap kita dipanggil untuk menjadi pembawa kabar sukacita oleh karena baptisan kudus kita, menjadi imam, nabi dan raja. Setiap kita diutus kepada mereka yang mengalami kekosongan hidup, jala kosong, tiada ikan. Simon Petrus dalam Injil Lukas bab 5 ayat 9 menyadari keberdosaannya. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Simon mengakui diri sebagai pendosa dan penuh kelemahan, tetapi dia dipanggil dan diutus oleh Yesus sendiri, bukan lagi hanya sebagai penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Simon disentuh oleh kekuasaan Allah dengan penuh kerendahan hati. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus? Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dan tercatat bahwa Simon Petrus adalah menjadi paus yang pertama yang memimpin gereja. Kehadiran Yesus memberikan transformasi tanpa diminta. Yesus tahu apa yang kita butuhkan asalkan kita mau membuka hati. Yesus siap menolong kita kapan saja, di mana saja, asal kita mau mendengarkan bisikannya yang paling dalam. Seringkali sebagai manusia kita jatuh kepada pikiran kita saja, sehingga sampai kepada kebuntuan, tekanan, dan stres. Pesan Injil Lukas untuk kita semua dalam pertobatan Simon yang dahulu mengandalkan duniawi menjadi mengandalkan yang ilahi, mengandalkan kekuatan sendiri menjadi mengandalkan kekuatan Tuhan, dengan melihat karya-karya Allah dalam hidup kita. Petunjuk Tuhan mengubah pola pikir manusia.
yang kita kerjakan akan menghasilkan buah melimpah asal kita ikut kepada petunjuknya. Dalam Fokus Pastoral 2022, keluarga sebagai sumber panggilan, agar setiap keluarga menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik iman yang utama dan pertama, menanamkan nilai-nilai spiritual dalam keluarga sehingga anak-anak mengalami kasih itu. Anak-anak mengalami nilai-nilai spiritual itu yang akhirnya dapat memunculkan bibit-bibit panggilan yang mantap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dukung anak-anak kita untuk membuka hati kepada panggilan suci. Misalnya menjadi imam, biarawan, dan biarawati, ataupun hidup berkeluarga yang menjadi tempat persemaian bibit panggilan itu sendiri. Marilah kita berusaha meningkatkan kualitas hidup kita yang berprofesi sebagai apapun itu. Kita kerjakan dengan hati. Kita undang Yesus. Kita dengarkan bisikannya yang menjadi kompas hidup kita, sehingga kita pantas menjadi Simon masa kini, menjadi pengikut Kristus yang sejati kini dan di sini di tengah tantangan hidup. Semoga kita mampu oleh kasih karunia Tuhan